Ya, Pak Wali Kota, sebelum kita teruskan, saya ingin menggarisbawahi ya, ide harmoni ekonomi religi budaya itu sebenarnya persis seperti ide awal sekaten ini. Kekeliruan orang modern adalah melihat ekonomi tidak merupakan bagian dari pekerjaan orang beragama. Jadi maling sih lagi prosentasenya gue ngamal, ngono toh? Cara berpikir orang modern gue. Nah, korupsi sih, gue njur umroh, gue semene umroh, gue anak yatim semene, gue nambahin masjid semene, ngono toh? Enggak, sekaten ini satu, pertama, sekaten ini pemegang rekor sepanjang masa di seluruh dunia bahwa inilah peringatan ulang tahun Rasulullah terbesar dan terlama, 1 bulan gitu sih. Enggak ada seluruh dunia. Dan orang wong diulang tahun ini nganti sesasi ben tahun. Kuwi kejaba Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana mungkin Rasulullah tidak menolong keraton Jogja dan DIY? Insya Allah akan menolong beliau. Wong maulidnya diperingati sesasi penuh, terus ono sing takon, lah kok ono wong dodolan barang? Lah rumangsamu agamane mung jungkar-jungkir apa piye? Sing jungkar-jungkir kuwi soal akidah, iman, akhlak, kuwi jenenge Islam Mekah. Nah Islam Mekah iki wis gampang, kowe SD ya wis ngerti. Saiki sing jenenge Islam sing luwih membumi kuwi jenenge Islam Madinah. Sabda Rasulullah yang pertama begitu masuk Madinah adalah alaikum bil ghirasah, mulai saiki nenandura ben kowe sejahtera sak keluargamu, iso nandur wit-witan, iso nandur modal, iso nandur macam-macam kaya wong dodolan iki. Jadi wong dodolan ini bagian dari pekerjaan agama. Nah selama ini kan dianggap ekonomi itu di luar agama. Nah gini ku sing marake mesti modare awake dhewe. Bukan, ekonomi itu bagian dari agama yang bahkan harus dibimbing oleh agama. Mulane ono bank syariah, ono riba, ora entuk sak piturute karena dia include agama, dia dibimbing oleh agama. Maka harmoni ekonomi, religi dan budaya itu memang ijtihad dan memang kita akan kembali ke situ dunia ini. Ini akan hancur ini. Dunia yang sekarang ini pasti hancur. Sekarang Cina lawan Amerika perang geden-geden, kuwi engko Cinane menang nek ning lawan Amerika. Ning Cina engko ya kalah karo dirinya sendiri. Termasuk India. Nah Indonesia wis di luar menang po kalah. Wong Indonesia ki menang wae tanpa ngasorake kok. Artinya aja ketok nek menang mesake sing kalah anu nek wong Indonesia. Jadi kita tidak bisa kompetisi demokratis profesional, tidak bisa. Karena apa? Karena kita tidak tega sama dunia. Makanya kita kasih Freeport, kita kasih gitu, tambang-tambang kita kasih gitu loh. Iki ironi ini ngono kuwi, ning ana njur sing percaya tenanan gitu loh. Jadi Bapak sekalian, alaikum bil ghirasah. Pak Wali Kota, ini yang di belakang kita ini jualan ini bukan pekerjaan non agama. Ini pekerjaan agama. Siji, golek pangan go anak bojo. Nomor loro, menawarkan gizi, kesejahteraan dan kenikmatan kepada masyarakat. Terus ada timbal balik, kue ngekei jajan, aku ngekei duit. Itu kan pekerjaan agama, gitu loh. Nah sekatan itu juga begitu. Nggak ada ide sekatan di seluruh dunia. Nah ini jenenge peringatan Maulid Nabi ini yang paling gede lian ini jenenge Simtudur. Itu solawat maulid asalnya dari Pasar Kliwon Solo diteruske ke berbagai daerah, terutama berpusat di Martapura Kalimantan sing astagfirullahaladzim, terus ya ayyuharrajuna min syafatan sallu alaihi wasallimu taslima. Terus itu kira-kira 2 jam. Minggu tok kuwi 2 jam. 2 jam ini ming semene dibandingke sesasi sekaten. Dadi wong kabeh sing kringeten ning mburi kuwi kabeh kuwi kinasih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemaknaan ini yang harus kita sadari teman-teman sekalian. Jadi Pak Wali Kota, beruntunglah Anda menjadi wali kota Yogyakarta, bukan wali kota mana? Kutai Kartanegara. Yang banyak duitnya tapi jebol jembatannya. Gitu kan ya?
Jadi alhamdulillah. Jadi malam hari ini Masya Allah kita bersyukur sekali. Mudah-mudahan penelitian dan pengembangan pengetahuan mengenai yang begini-begini ini diselenggarakan oleh Pak Wali Kota juga. Ada tim-tim peneliti. Misalnya beliau tadi ngomong perjanjian Giyanti, kedaulatan Nyai Jogato Hadiningrat direlakan untuk di Indonesia akan saat itu. Kita itu bahkan dharma bakti kita dan berkah nih wong Jawa ki wis dhuwure ra karo-karon, mulane saiki ki Gusti Allah diapa-apake akhirnya tetap sayang karo kowe. Aku iki ketemu karo Anwar Ibrahim dan anak buahnya selalu datang ke saya. Dan di Malaysia akan ada gerakan di mana mereka akan memperbarui persaudaraan mereka dengan masyarakat Jawa. Sebab mereka terancam oleh Cina dan India dan mereka tidak punya tempat perlindungan kecuali kepada orang Jawa di sini. Kuwi tenanan, kuwi aja dumeh. Aja rumangsamu sing ana saiki iki mesti kaya ngono kuwi terus, ora. Ada kekeroposan-kekeroposan di dunia ini dan kowe iki malahan sing paling kuat. Mergo kowe kalah to nek balapan Melayu. Nah, soalnya kowe menang ya ora padhaan, orang kalah ya ora padhaan, dadi ngopo tetap balapan. Wong Jawa ya. Wong loro kowe tanpa bola, mangan kowe tanpa sego. Wong imame bengi ya dikerjakke dhewe. Wong Jawa kok, wong Jawa ditantang menderita, ya jago. Menang mau ngeluruk tanpa bola, napa maneh Gus? Pemenang? Menang tanpa ngasorake. Makanya PSIM itu menjadi juara nasional itu tahun 32. Dan setelah itu punya kesadaran tidak akan mau jadi juara lagi. Mesake no. Coba misalnya kue lawan Bontang misalnya, ki mau lawan Persebaya ya toh. Kue aduh direwangi ora duit, ngerampok warung ning kene. Njur kipere iku ya duwe ibu barang, duwe bapak, duwe adik kae ya nonton ning televisi kae. Kuwi nek ibune nonton dhek kiper setengah majur kok lebone bal gol, apa ora lara ati ibune. Aku tega apa kowe? Nah, maka kita pemain-pemain sepak bola di Yogyakarta memiliki filosofi dan kemanusiaan yang tinggi. Kita tidak akan menang setelah kalah ya masalah. Yang penting nyenengke atine wong liya kan gitu. Nah itu loh asal usule kok Jogja tahu juara nasional itu tidak apa-apa, biarkan mereka meremehkan. Wong mereka itu memang kita gendong, kita pangku bersama-sama dengan filosofi yang tinggi itu. Maka kiper kita belajarnya adalah bagaimana menghindari bola. Tendangan bicaranya minggir dan mlebu kan gitu. Itu dan seterusnya tak terus ke jawab banget soal aku tahu bal-balan musuh ngarso dalem ya tahu aku. Aku bingung tenan bal-balan musuh ngarso dalem. Aku PWI Mas. Aku tim PWI musuh tim Keraton jago kapuk gitu. Bal-balan ning kendungan kono kae. Aku bal-balan bingung iki 11 musuh 11 po selikur musuh siji, selikur ngabekti siji ati ke sebelah ibu ki lawan po kawan ki anggere ana ngarso dalem balik dikekel. Piye iki? Bingung aku bingung dhewe, aku wong Jombang isin nom waktu kuwi. Lha iki kepiye ta iki? Lho kok malah kok oper nang ngarso dalem, aku musuhmu ya kene iki PWI ya. Ngono kraton malah kabeh dikekke. Iya, akhirnya aku babak kedua aku njupuk cah telu langsung gawangnya tak copot, tak angkut menengah. Lu tiba kemana? Ini masuk dalam ajeng lu pergi monggo. Ini pun gawang itu langkut pergi bang. Tangannya angel-angel jenengan mboten samelampah, mboten samelajeng pun pokoknya gawangnya kalau kita mriki ini balik ajeng lu pergi monggo punten mawon. Wis ngono wae. Oh alah jan. Ini yang pejabat-pejabat tak ngerti ya ngono kuwi ya. Misalnya kepala kejaksaan tenis musuh jaksa biasa sing jabatan rendah, sengoro wani ngalake. Sengoro mesti menang terus kayak kepalanya. Apa Harto mbiyen main tenis sih karo turu kok ngene. Bale teko dhewe kok. Ini bale teko dhewe wani apa ora ngene. Bale teko dhewe ten kok. Oh alah nyenengke tenan Indonesia iki ono wae. Akhire wis konsep surga neraka dibatalkan khusus untuk Indonesia swarga kabeh. Amin ya rabbal alamin. Iki coba sing mburi-mburi kae. Ayo sing rada liwat neraka sithik-sithik aku biyen delok dangdut sekatan terus ya.
Kanca-kancaku cah kauman kene iki sing nyelenggarake antara lain biyen kanca-kancaku ning Muhi ning Malimin kae ya ora apa-apa. Aku ya nonton aku ndang kuwi karo Pak Umar Khayyam wis delik-delik kae aku. Wis menyamar nganggo topi piye ngono terus mlebu nang dandut sekaten iki grup penyiar. Saudara-saudara selamat datang diucapkan kepada budayawan nasional Ainun Najib Asu. Delek-delek malah diumumke ya. Ora apa-apa wis seneng ge tenan yo jajan. Wong dangdutan kok dadak budayawan nasional. Allah, gitu ya Bapak sekalian. Mudah-mudahan malam hari ini kegembiraan kita menjadi cahaya ke langit. Kemudian diganti Allah dengan ribuan lipat cahaya menurun ke kita semua. Dan Yogyakarta akan menjadi pertimbangan Allah. Isiono Yojo, ojo dicilakake Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sopo wae ngelawan Yojo, urusane ora karo Yojo tapi karo Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa-apa karena tingkat pengorbanan ngarso dalam kaping 9 itu sangat tinggi. Tingkat spiritualnya, tingkat ngalai dhuwur banget. Dan kuwi ora iso dikalahke oleh kejahatan dan kekuasaan politik nasional. Insyaallah. Ming soal waktu, ming soal gilirane piye gitu ya. Nah, sekarang saya persilakan Bapak-bapak untuk meneruskan sedikit. Resminya kita diminta mengakhiri jam 11.30, berarti sebentar lagi. Bolehkah kalau misalnya agak telat-telat dikit, tanduk-tanduk orang-orang sendok, telung sendok, yang penting jangan sampai 2 hari. Artinya jangan nanti di atas jam 00 kan gitu ya. Monggo Bapak, monggo bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Nun, Gusti Jaya, Gusti Prabu, Pak Wali Kota, Pak Ketua Pengadilan, dan seluruh hadirin. Saya hanya ingin menitipkan satu kalimat kepada Cak Nun, mohon disampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, karena Anda adalah orang yang dikenal dan terkenal dan juga sering mau mengenal orang, terutama di warung mie during. Sering kita ketemu di tengah malam, entah apa yang dicari gerangan. Kalau saya jelas cari bakmi bersama Pak Wali Kota. Jadi bangsa Indonesia ini pada waktu 17 Agustus 1945 baru diantarkan Bung Karno ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kita belum masuk ke dalam gerbang. Karena itu melalui Cak Nun saya minta tolong diselenggarakan acara yang lebih besar. Beritahukan bahwa kita harus kerja keras lagi agar kita bisa masuk ke dalam gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya. Saya tidak ngarang, kalimat itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bung Karno baru sempat mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Karena itu wajar kalau di sana sini masih ada kekurangan, dan kekurangannya cukup banyak. Karena adanya yang mencukupi ada di dalam gerbang, sedangkan kita masih di depan pintu gerbang. Itu Bung yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita semua. Hidup bangsa Indonesia, hidup Yogyakarta, hidup Wali Kota, hidup kita semua. Ya, kita masih hidup. Terima kasih Cak Nun. Mudah-mudahan acara seperti ini diselenggarakan jangan terlalu sering. Setahun sekali aja peringatan Rasulullah dengan keadaan-keadaan yang menggembirakan. Begitu Cak Nun ya. Saya itu dulu kalau dipanggil ibu bapak saya tuh selalu di Nun gitu. Ternyata nama itu ada. Mohon maaf kalau saya manggil Nun gitu bukan berarti aku jangkar Bung. Itu bahasa kromo saya ketika dipanggil bapak ibu saya. Sudapun nama Anda jadi Ainun Najib itu, saya tidak mau terjemahkan artinya karena yakinlah bahwa saya tidak bisa menerjemahkan itu.
Anda boleh tertawa atas apa yang saya omongkan, tapi saya tidak akan mentertawakan apa yang saya omongkan sendiri. Oke? Kalau oke, saya teruskan dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti aku akan menyanyi, jangan ditanya kemana aku pergi. Mamam, gue nyedak rumah, nyanyi-nyanyian lagunya apa mam? Nek jangan kemana, nek wani gue ya alhamdulillah. Jangan ditanya kemana aku. Oh, kene sih tau gue ya. Yang preman yang ojo banget lah ya. Tapi saya ini bener, ini coba saya tuh ketemu Kajari, Kajati di seluruh Indonesia ini sing edan iki mesti dhewe. Sing cangkeme ngene iki mesti dhewe. Masya Allah, dan itu hanya mungkin di Jogja karena ada wadah budayanya di sini. Di tempat lain belum tentu bisa ngomong semudah itu seperti beliau. Di sini Mataram budaya yang sudah dibangun sejak berapa abad itu memiliki gelenturan-gelenturan untuk menerima gali ini kan gitu kan. Wah ya piaku iki, ya piaku. Iyalah. Gini, tapi saya benar-benar setuju dengan yang beliau omongkan mengenai mengantarkan ke depan pintu gerbang. Oke, kita cari cara berpikir lain ya. Ini karena kita ingin Indonesia ini moncer tenang ke depan ya. Gini, kapan sih Indonesia ini ngadegi kapan? Nek tadi kan pintu gerbang, saiki iki ngadegi Indonesia ini kapan? Nek 17 Agustus 45 itu kan hari perceraian. Kuwi lak dina pegatan saka Jepang to kuwi. Njur londo ra trimo sebagai bojo lawas. Ya ta? Nek enggak dina pegatan dudu durung rabi meneh lho. Itu kan hari kemerdekaan. Kemerdekaan itu kan mentidakkan orang yang menguasai kita. Itu tidak otomatis sama dengan mendirikan negara. Sebab setelah orang berpisah dari suami atau istrinya, dia menentukan nanti akan memilih suami yang mana atau istri yang mana. Akan memilih diteruskan keraton-keraton dihimpun seluruh Nusantara atau bikin negara demokrasi atau bikin persemakmuran Commonwealth atau apa. Kan mesinnya dirunding dan itu tidak pernah dirunding ya Mas. Ratau dirunding moro-moro tadi kaya ngene iki. Mulane mlaku nang ndi tetep jalan di tempat dan ternyata urung mlebu pintu gerbang dikonangi karo wong sing pancen urung tau mlebu soalé penggawéane ning ngarepe lawang kono kuwi ndodok-ndodok to main reni ya to karo ngebir ya to ngono sing iso ngonangi ngono ki ya mesti wong sing lakone ya to. Oke, bismillah. Adab dari Bapak yang lain saya mohon dengan sengat 1 2. Tafadhol Pak. Sebelum kita nanti akhiri bersama-sama dengan lagu dari Ngarso Dalem 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gusti Prabu dan Cak Nun. Kalau saya disuruh bicara sejarah, apalagi sejarah Yogyakarta, saya kurang begitu mendalam. Karena tadi Cak Nun juga menyampaikan orang Jombang kalau bahasa Jogja agak mutar. Kalau saya lebih di utaranya Jombang lagi, Pak, nyeberang laut lebih mutar lagi Pak kalau Pak. Lebih mutar lagi Pak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mereview kembali apa yang disampaikan oleh tausiah dari Cak Nun. Marilah kita sebagai umat Islam agar kita selalu bertakarub kepada Allah. Kalau tadi Cak Nun menyampaikan pertama hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Marilah kita mengulang kembali 3 kali bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu sekalian, marilah ayat ini kita
bukan hanya dibaca di forum pengajian ini, tapi kita bawa ke rumah, amalkan ayat tadi itu, kalau bisa setiap waktu. Karena tadi Pak Non bilang nikmat Allah itu banyak sekali. Andai karena Allah itu batang pohon dijadikan pena, dan Allah dijadikan batang pohon dijadikan tinta. Oh, terbalik. Andai kan batang pohon dijadikan pena, dan Allah dijadikan tinta, Pak Yusuf tidak cukup untuk menghitung nikmat Allah. Satu contoh saja, kita berapa kali kita yang masuk melihat kerongkongan, mungkin kita tidak bisa menghitung satu hari. Belum lagi yang ada di luar kerongkongan, kita nih menaiki mobil, pakai baju kita, saking banyaknya Allah kita tidak menghitung. Oleh karena itu, amalkanlah ayat tadi di setiap waktu, setiap sholat 5 waktu. Kemudian tadi yang kedua, malah kita selalu bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, karena kata Cak Nun tadi, karena Kanjeng Nabi adalah mempunyai posisi tawar yang bernegosiasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru hablum minallah. Jadi kalau kita belum berimbang, kalau tidak ada hubungan hablum minanas. Nah, hablum minanas ini kita melalui tadi harmoni, ekonomi, religi dan budaya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.